Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam channel Miracle Farm Alpukat. Saya berada di kebun yang kedua. Yang video pertama itu adalah di kebun yang pertama. Jadi tema kali ini saya mengangkat tentang membuat rimbun pohon alpukat, baik rimbun daunnya, rimbun cabangnya, dan insya Allah nanti rimbun buahnya. Jadi pohon alpukat itu buahnya itu berada di ujung-ujung ranting, ujung-ujung cabang. Jadi semakin banyak cabang dan ranting, insya Allah buahnya itu semakin rimbun dan hasilnya bisa banyak dan bagus. Ini adalah jenis dari alpukat varietas Namlong. Ini alpukat introduksi. Untuk usia 3 tahun varietas ini kurang produktif. Kemungkinan umurnya masih muda atau adaptifnya kurang, karena ini alpukat introduksi. Tapi kita lihat nanti untuk kedepannya usia 4 atau 5 tahun mudah-mudahan bisa berbuah lebat. Ini bunga terus menerus sebenarnya, cuma setelah jadi pentil itu banyak yang rontok, banyak yang enggak jadi. Ini untuk teman-teman yang ingin membuat pohon alpukatnya rimbun, harus sering-sering di pruning. Yang cabang-cabang ke atas itu contoh-contohnya ini. Nah, ini cabang yang ke atas kan kita potong. Jadi kita potong, nanti otomatis nutrisinya itu akan ke samping dan cepat berbunga dan berbuah. Tapi harus kita lihat juga ya kondisi tanamannya, subur atau enggaknya, terus daunnya rimbun atau enggaknya. Jangan asal pruning, karena kalau asal pruning nanti bukannya pohonnya itu bagus, malah nanti stagnan atau tidak bisa berkembang. Jadi harus kita lihat kondisi pohonnya, kondisi daunnya. Kalau subur ya kita pruning gitu. Untuk usia kurang lebih 6 sampai 1 tahun itu mulai pemruningan. Nah, ini varietas peluang. Varietas peluang ini di sini cukup adaptif di MDPL 230 MDPL daerah Gemawang Wonogiri. Ini kemarin sudah berbuah dan masih ada sisa buahnya juga satu. Itu alpukat peluang juga sebenarnya kalau nutrisinya tercukupi itu untuk hasil buah lumayan bagus, terus bunganya bisa susul menyusul. Ini buahnya panen, ada tumbuh bunga lagi, bisa terus menerus. Ini batangnya sudah besar, ini usianya 4 tahun. Untuk alpukat Namlong ini 3,5 tahun, karena kemarin itu tanam pertama itu kita masih belajar ya, banyak alpukat yang mati, terutama di batang-batang tanaman. Jadi batang tanaman ini kalau bisa itu harus di atas tanah, akar-akarnya itu kelihatan, itu insya Allah aman. Terus yang sudah terlanjur menanam itu dalam, itu mesti nutrisinya dibanyakin, terutama nutrisi dari pupuk kandang. Kita menggunakan pupuk kandang kotoran kambing yang sudah difermentasi. Ini contohnya, ini
Ini tertanam sebenarnya, tertanam dalam sebenarnya. Ini sisa yang pertama yang tidak mati, ini masih tertanam dalam, tapi karena pupuk kandangnya kita banyakin, jadi batangnya itu sehat dan aman. Itu lumayan aman. Nah kalau yang lain itu kita juga baru belajar, nggak tahu gimana merawat alpukat, kita masih tahap belajar, akhirnya banyak yang mati. Terus ini yang tanaman alpukat ini, yang satunya ini dari jenis khas di MDPL 230, alpukat khas kurang adaptif. Jadi pohonnya itu tidak kuat panas. Saran dari saya, kalau mau menanam alpukat khas, MDPL nya kemungkinan harus di atas 1000 mdpl, jadi nanti hasilnya bagus. Ini contohnya, kalau ditanam 230 mdpl, ini tiba-tiba layu, tiba-tiba kering, tiba-tiba mati. Nanti pohonnya ke pohonnya tiba-tiba mati juga. Jadi kemungkinan tidak tahan panas di MDPL menengah atau MDPL rendah. Kalau super avocado, ini contoh super avocado adaptif ya, cepat berkembangnya, cepat berbuahnya, bisa rimbun. Di super avocado ini termasuk varietas yang adaptif di MDPL 230. Ini sebenarnya juga tanaman susulan, yang pertama juga mati. Nah ini contoh-contoh pruning kita, jadi kita potong, nanti daunnya rimbun, nanti di atasnya itu kita potong lagi, nanti bercabang lagi, tambah banyak. Jadi teman-teman, kebun saya yang kedua ini ada di sekitar kolam lele. Jadi memang perencanaannya dulu, jadi kolam ikan ini, di sini ada kolam ikan lele, ada gabus, ada juga nila. Jadi tujuannya itu air dari sisa pembuangan kolam bisa untuk menambah pupuk di tanaman-tanaman alpukat. Ini alpukat markus atau kendil. Ini juga batangnya kita buat rimbun, cabang-cabangnya juga rimbun. Terus untuk bagian tengah ini dibuat terang ya, jadi dari atas itu sinar matahari sampai turun ke bawah, itu tanaman bisa sehat dan nantinya cepat berbuah. Kembali lagi, tadi kita membuat kolam-kolam ini dengan tujuan untuk menambah pupuk tanaman kita. Ini bagus ya, pupuk dari kotoran ikan ini seperti ini. Jadi posisi kolam itu berada di atas, jadi airnya itu bisa kita alirkan ke tanaman-tanaman alpukat, contohnya seperti ini. Ini alpukat jenis namlong ya. Jenis namlong ini usia tanamnya 2,5 tahun. Ini sudah lumayan rimbun, pertumbuhannya cepat, dan ini ada yang sudah berbuah, tertinggal 1 biji karena waktu kemarin baru mulai berbunga itu hujan deras, akhirnya bunga-bunga pada rontok, buntil yang kecil-kecil udah pada rontok, disisain 1 ini. Nah ini contoh-contoh yang mesti teman-teman pruning kalau pohon alpukatnya sudah tinggi. Ini yang ke atas ini mesti kita potong, ini besok kita potong, jadi supaya percabangannya rimbun seperti ini, ke sini. Nah terus ini jenis peluang, jadi utamanya itu yang ke atas yang dipotong itu,
yang utamanya ke atas, terus kira-kira yang cabang-cabang tidak produktif gitu. Nah ini jarak dari antar pohonnya itu cuma 5 meter, jadi untuk usia 3,5 sampai 4 tahun ini sudah hampir bertemu cabangnya. Jadi mesti kita yang ke samping juga, walaupun ke atas itu memang utama untuk dipotong yang ke atas itu, tapi untuk bagian samping juga tetap harus dikurangi supaya cabang atau daun tidak bertemu dengan pohon lainnya. Seperti ini. Jadi sistem pruningnya itu kita buat di atas itu dipotong, di bagian tengah kita terangin, jadi bagian tengah-tengah juga kita pruning, kita potong supaya sinar matahari yang di tengah itu bisa masuk ke dalam tanah langsung. Ini SAP 034 perkembangannya lumayan bagus. Oh iya teman-teman, untuk yang jenis SAP 034 itu untuk cabang-cabangnya mudah melengkung ya, jadi agak lembek gitu ya cabang sama daunnya itu. Jadi untuk teman-teman pruning yang khusus alpukat SAP 034, walaupun itu bagus sebenarnya, adaptif, itu buah pertama itu yang video ya saya yang pertama itu langsung buahnya langsung banyak. Tapi teman-teman untuk pemruningannya harus hati-hati. Kalau bisa itu di atas usia 2 tahun itu baru mulai di pruning. Karena pernah saya ngalamin itu yang di kebun satunya itu, untuk yang saya pruning itu malah stagnan itu ya, pohonnya pertumbuhannya kurang bagus. Ini jenis peluang juga, ini berbunga tapi belum pernah berbuah. Terus ini di sampingnya kita kasih selingan jeruk lemon. Ini buahnya lumayan lebat ya, buahnya itu lebat, ini terus menerus jeruknya, ini jeruknya terus menerus, buahnya lumayan banyak jeruknya. Nah ini kan juga ada air buangan, kita alirkan ke pohon-pohon ini untuk menambah pupuk. Ini alpukat jenis hongok. Nah ini yang buah jeruknya. Bukti ya teman-teman bahwa kalau kita pruning, karena jeruk juga buahnya itu di ujung-ujung ranting, ujung-ujung cabang, jadi sama kita perlakuannya. Jadi kita pruning, yang ke atas kita buang, dan terus kita buat menyamping. Ini buahnya banyak sekali, nah cabangnya banyak. Ini untuk alpukat-alpukat yang sudah berbuah, ini ada kemarin itu buah perdana, buah pertama itu 25 kg ada ini buahnya itu. Terus ini memang susul menyusul, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa alpukat peluang itu bisa susul menyusul buahnya. Ini contohnya kemarin buahnya habis, terus ini masih ada bunga lagi, buahnya lumayan besar, ini udah sekitar 3 bulan ini buahnya. Ini ukurannya 600 gram. Nah ini rimbun pohonnya rimbun. Nah sebelah sana juga masih ada sisa buahnya, tertutup daun. Bagus ya buahnya kalau di sini adaptif peluang itu. Kemarin kita timbang itu maksimal 1,4, ada yang 1,2, ada yang 1 kilo, lumayan banyak. Ini teman-teman ya, kalau pohon alpukat itu bagusnya kita pruning ya ukuran 3,5 sampai 4 meter lah. Jadi seperti video saya yang pertama itu, kita enak buat metiknya itu sambil duduk aja bisa buat metik buah alpukat itu, jadi nggak perlu naik-naik. Oke, mungkin itu saja dari saya, video saya yang kedua ini untuk kebun yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.